Bebasnya Basuki Cahayapurnama dari penjara atas kasus yang membelitnya memiliki momentum yang bersamaan dengan vonis yang dijatuhkan pengadilan kepada Buniani dan musisi Ahmad Dhani. Sebelumnya pada tahun 2017 lalu, Basuki Cahayapurnama yang saat itu sedang maju dalam Pilkada DKI sebagai calon gubernur tersebut dijerat dengan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buniani dinilai menyebarkan ujaran kebencian dengan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian terhadap masyarakat bernuansa SARA melalui postingannya di Facebook. Ia mengunggah video mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan menghilangkan kata pakai dalam transkripnya. Dalam salah satu sidangnya, salah satu saksi yakni musisi Ahmad Dhani menilai terdakwa pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE Buniani merupakan korban atas kasus yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Setelah divonis terbukti bersalah, Buni mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Jawa Barat menolak permohonan banding Buniani dalam kasus UU ITE per 4 April 2018. Tak hanya itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada musisi Ahmad Dhani Prasetyo dalam kasus ujaran kebencian. Kasus tersebut berjalan sejak Juli 2017. Dhani dilaporkan oleh Jack Boyd Lapian atas cuitannya pada Maret 2017 di akun Twitter @ahmaddhanipras. Kini setelah Buniani maupun Ahmad Dhani dipenjara, banyak pihak yang meradang. Mereka yang tadinya bergembira atas dipenjaranya Basuki Cahayapurnama pun akhirnya meradang karena pihak yang berseberangan tersebut harus menerima getahnya setelah dilaporkan telah melanggar Undang-Undang ITE yang kini menuai polemik. Saudara, vonis 1,5 tahun penjara untuk musisi Ahmad Dhani menuai pro dan kontra. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Undang-Undang ITE menjerat Ahmad Dhani dengan pasal karetnya. Betulkah demikian? Lalu sebenarnya apakah kebebasan berekspresi, bersuara, bisa dilakukan secara mutlak tanpa ada batasan? Selamat malam, Anda menyaksikan Ruang Demokrasi bersama saya Ratna Dumila. Saya tidak sendiri saudara, saya sudah ada 2 narasumber yang bergabung bersama kami di studio. Yang pertama ada Pak Lius Sungkarisma, juru bicara keluarga Ahmad Dhani. Selamat malam Pak Lius. Selamat malam. Kemudian yang kedua ada Kanjeng P. Norman, Ketua Setgap #01TKN. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti akan bergabung bersama kita ada Pak Abdul Fikar, pakar hukum pidana. Saya pertama ke Pak Lius. Pak Lius, Anda sebagai juru bicara keluarga Ahmad Dhani, bagaimana saat ini kondisi Ahmad Dhani yang sudah dipindahkan ke Surabaya? Ya, saya terus terang belum bisa lihat kondisi Ahmad Dhani di sana. Karena sejak awal kita udah bilang, kenapa harus dipindah gitu. Padahal Ahmad Dhani tanggal 31 Januari itu keputusan Pengadilan Tinggi ditahan di Rumah Tahanan Cipinang selama 30 hari. Terakhir Anda bisa berkomunikasi dengan Ahmad Dhani, bertemu dengan Ahmad Dhani setelah dijatuhi vonis hukuman 1,5 tahun penjara? Kapan? Pada saat saya besuk itu. Apa yang disampaikan Ahmad Dhani pada Anda? Ya, Ahmad Dhani cuma pesen, Lius ke Komnas dah. Ke Komnas. Kenapa? Ya, ini kan hak-hak gue sebagai warga negara. Karena apa? Dia kan bukan narapidana, karena masih banding loh. Dia divonis, dia banding, tapi kenapa dia dijauhkan dari keluarganya, dari anak-anaknya yang masih kecil yang selalu membesuk dari Senin sampai Jumat itu. Sekarang dengan dipindah ke Surabaya, apa motivasinya? Sedangkan sidang di Surabaya itu pencemaran nama baik yang ancaman hukumannya di bawah 4 tahun, jadi nggak ditahan. Dan kemarin waktu Ahmad Dhani dibawa pagi-pagi itu untuk menghadiri sidang di Pengadilan Surabaya, hakimnya nomor 1 bilang, saudara tidak ditahan di sini. Jadi ada apa gitu? Oke. Lalu menurut Anda sebenarnya di mana Ahmad Dhani harus mengikuti sidang perkara di Surabaya, tapi kemudian sebaiknya tidak ditahan? Ahmad Dhani, keluarga sudah mengikhlaskan lah. Karena Ahmad Dhani bilang,
saya tidak akan minta perlakuan khusus seperti Ahok. Ahok begitu masuk Cipinang, ngacrit, takut dia minta di Makobrimob. Itu kan perlakuan khusus kan. Saya juga aneh, ya tapi cincai lah. Kita Ahok fokus, juga temen. Kita fokus ke kasus Ahmad Dhani. Iya, Pak Ahmad Lius. Dhani bilang sama saya, Lius, gua nggak akan minta kekhususan. Seperti Ahok minta dipindah ke Makobrimob. Tapi please dong, jangan jauhkan dari teman-teman dan keluarga yang setiap hari, Senin sampai Jumat, bisa membesuk. Oke, lalu menurut Anda seandainya Jadi ada... saya sendiri nih, belum ke Surabaya, berapa ongkosnya? Mahal kan? Oke, kalau menurut Anda berarti ketika Ahmad Dhani harus menjalani proses kasus sidang yang ada di Surabaya terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan beberapa waktu lalu, di mana? Yes, tetap di Surabaya. Dan Ahmad Dhani bilang, dan keluarganya bilang, kita jamin bisa menghadirkan Ahmad Dhani setiap kali sidang di Surabaya. Dan Ahmad Dhani tidak akan, kita ke Komnas HAM itu nggak minta dispesialisasikan kasus perkara di Surabaya supaya dipindah sidangnya di Jakarta, enggak. Di mana aja akan dihadapi. Lalu Tapi please artinya mau dong, ke orangnya Komnas HAM? jangan ditahan, mesti dipindahin ke sana. Satu apa? Ini kan masih banding. Pengacara kan mesti sering konsul, nyusun memori banding. Kalau Ahmad Dhani ditahan di sana sampai perkara yang sebetulnya nggak perlu orangnya ditahan, mesti bulak-balik. Anak-anak yang masih kecil, mesti bulak-balik. Itu zolim. Itu pendapat Anda? Jahat itu. Oke, baik. Saya ke Pak Norman. Pak Norman, apa tanggapan Anda kalau informasi dari Pak Lius mengatakan seperti itu? Seharusnya jangan ada penahanan dari Ahmad Dhani karena belum ditahan. Bukan nggak ada penahanan. Penahanannya nggak usah dipindah. Nggak usah dipindah. Tetap ditahan di sini. Kan kemarin sidang 25 menit. Selesai, kan mestinya boleh pulang kan? Tapi tadi Anda juga mengatakan kenapa harus ditahan karena keputusannya belum inkrah. Itu belum, itu tadi lagi break saya ngomong. Oke, lagi baik. break. Oke, saya ke Pak Norman deh. Jadi ditahan, oke. Dan itu ada prosedurnya. Hari Senin, kami dari keluarga akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Oke. Karena belum inkrah, karena ya macam-macam lah. Oke, berarti Anda pertama Anda keberatan Ahmad Dhani dipindah ke Surabaya. Dipindah. Anda juga keberatan kenapa Ahmad Dhani ditahan sementara putusan belum inkrah. Itu Senin. Oke, Senin. Itu Oke. Senin. Oke. Kita akan Artinya tapi sudah ada plan ke sana. Pak Norman ada yang ingin bisa ditanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lius? Ya, saya ikut prihatin saja. Karena ini kan menyangkut koridor hukum ya. Kalau hukum itu saya nggak bisa berbuat banyak karena memang aturannya kayak gitu. Apalagi sahabat saya ini sebagai teman dekatnya. Bahkan kemarin besok kok ditolak tuh bagaimana itu? Itu memang sengaja datang hari Sabtu, hari Minggu, datang ke sana ditolak itu atau memang salah informasi? Ini perlu sedikit ya. Rebo saya datang. Ngantri nomor 126. Begitu sampai nggak bisa, ini Ahmad Dhani belum inkrah. Kan Anda kan cukup dikenal itu di itu kan. Ya, tapi saya akan patuh. Harus minta surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saya minta. Hari Jumat saya minta. Saya bilang, saya mau besuk Ahmad Dhani hari Minggu jam 10. Boleh, karena Anda saya kasih izin membesuk. Dari seperti itu? Yes. Tertulis loh, tertulis. Ada itu ya? Ada tertulis dari tanggal 1 sampai tanggal 8, dari jam 9 sampai jam 4 sore. Datang dong kita. Hari Minggu? Hari Minggu jam 10. Nggak dibukain pintu. Yang ngasih dispensasi, ada bukan nggak? Dispensasi. Ini bukan dispensasi. Surat izin menemui tahanan hari Ahmad Minggu. Dhani. Nggak ada tulis. Tulisnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 dari jam 9 sampai jam 4. Jadi jangan salahin Ai dong. Ai marah itu karena Jaya Suprana yang ikut besok. Enggak, saya pikir mengambil rekod
bisa menembus hari Minggu. Oke, baik. Isunya kayak gitu. Oke, baik. Pak Norman, Anda sebagai Ketua Setgap #1TKN, tim kemenangan, tim kampanye Jokowi ya, nasional Jokowi. Ini nggak ada kaitan dengan Jokowi tidak ya? Tidak ada kaitan. Tapi debat-debat baik, tapi banyak juga yang mengatakan Ahmad Dhani dijerat oleh Undang-Undang ITE dan itu adalah merupakan undang-undang yang kerap kali digunakan oleh penguasa untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Saya rasa ya itulah, kalau yang pesakitan tuh yang ngomongnya seperti itu. Bicara penguasa. Penguasa juga nggak ikut campur ke masalah undang-undang. Yang bikin undang-undang siapa? Ya mungkin yang bikin undang-undang zamannya Pak Jokowi juga, waktu presiden juga undang-undang sudah ada tuh kalau nggak salah itu kan. Anda merasa bahwa sebenarnya undang-undang ITE bukanlah undang-undang untuk membungkam lawan-lawan politik penguasa yang saat ini sedang berkuasa? Ada. Tapi yang tadi yang saya dengar dari sahabat saya, Bung Sis ini, saya kalau bagusnya sih Ahmad Dhani itu di Surabaya saja. Apanya? Tinggalnya. Alasan, saya punya alasan dong. Dengar dulu alasan saya. Begini, ini kan masalah fisik Surabaya, Jakarta. Baik. Anda kan enak bebas di luar, dia bayangin tahanan. Ya dibawa langsung ke sana, balik lagi ke sini. Itu bikin orang stres, tengah jalan aja udah stres. Baik. Kita masih punya 4 segmen lain. Saya akan mengundang narasumber saya selanjutnya, Pak Abdul Fikar, pakar hukum pidana. Tetap bersama kami, saudara, di Ruang Demokrasi.